Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semua. Saya Ibu Lili Indraningsih, pengajar sejarah di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai politik etis dan dampaknya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah siswa mempelajari, siswa dapat menjelaskan apa arti dari politik etis. Kemudian siswa dapat menyebutkan jenis-jenis politik etis dan siswa dapat menyebutkan dampak atau menjelaskan dampak dari politik etis. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu mengenai politik etis. Apa itu politik etis? Politik etis adalah politik balas budi, yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan para pribumi. Dan pemerintah Belanda mempunyai pemikiran bahwa bangsa Belanda telah mencapai satu cita-cita, yaitu mengisi kekosongan kas negara Belanda atas berkat jasa bangsa Indonesia yang telah banyak memberikan kekayaan kepada negeri Belanda. Sehingga ada beberapa tokoh Belanda yang pada saat itu merasa simpati dan ikut memikirkan bagaimana nasib dari rakyat Indonesia. Nah, tokoh tersebut yaitu mencetuskan satu ide yang dikenal dengan nama politik etis, yaitu politik balas budi, yang dicetuskan oleh tokoh yang bernama Van Deventer. Nah, Van Deventer ini adalah seorang politikus dan seorang humanis yang memikirkan nasib bangsa Indonesia. Dalam hal ini Van Deventer memperjuangkan bagaimana nasib rakyat Indonesia, yang kemudian dia menuliskan dalam sebuah bukunya yang berjudul ESR School atau Hutang Budi dalam majalah The Kids. Politik etis ini dicetuskan pada tahun 1901 yang berisi yaitu 3 buah tindakan. Yang pertama yaitu tindakan yang dikenal dengan nama edukasi, yaitu pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu irigasi, yaitu pengairan. Dan yang ketiga yaitu transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk. Nah, sebelum kemudian dilanjutkan dengan apa latar belakangnya. Latar belakang dari sistem tanam paksa yang memunculkan penderitaan rakyat Indonesia. Dan kemudian adanya sistem ekonomi liberal yang tidak dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan terdapat kritik dari kaum intelektual Belanda itu sendiri. Akibat dari kekejaman, akibat dari sistem tanam paksa yang diterapkan di wilayah Indonesia, hal itu kemudian memunculkan pemikiran dan kritik dari kalangan orang-orang Belanda yang ingin membalas budi kebaikan bangsa Indonesia yang telah banyak memberikan kekayaan dan mengisi kekosongan kas negara Belanda sehingga penuh kembali. Nah, itu ya. Jadi latar belakangnya seperti itu. Adanya tanam paksa, adanya ekonomi liberal yang tidak dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan juga kemudian munculnya kritik-kritik dari kaum intelektual yang ingin membalas budi baik bangsa Indonesia. Nah, kemudian apa tujuannya? Tujuan dari politik etis yaitu untuk rakyat Indonesia agar bisa meningkatkan pendidikan atau edukasi dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian membuat suatu irigasi yang tujuannya yaitu membangun sarana dan jaringan pengairan. Kemudian transmigrasi dan imigrasi yaitu buat mengorganisasi perpindahan penduduk. Nah, dalam proses politik etis ini terdapat penyimpangan. Karena tujuan dari politik etis ini sejauhnya tidak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi bangsa Belanda kemudian mencapai tujuannya untuk kepentingan mereka sendiri, yang akhirnya adalah untuk kepentingan kaum Belanda itu sendiri. Nah, apa saja penyimpangannya yang dapat saya sampaikan? Nah, penyimpangan dari politik etis adalah yang terlihat dalam sistem edukasi. Di sana terjadinya diskriminasi pendidikan
Nah, diskriminasi pendidikan ini yaitu terlihat dalam sistem pengajaran sekolah di kelas. Ini hanya untuk anak-anak pegawai negeri saja dan juga hanya untuk anak-anak para bangsawan. Sedangkan anak-anak pribumi tidak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Nah, sehingga penyimpangannya itu bisa terjadi di mana terjadinya diskriminasi antara kaum bangsawan dengan kaum pribumi biasa. Nah, kemudian dalam proses irigasi, penyimpangan apa yang terdapat dalam istilah irigasi? Pelaksanaan pengairan cuma ditujukan kepada tanah-tanah yang subur saja dan juga perkebunan-perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat hanya dialiri sebagian saja dan bahkan tidak sama sekali terjangkau oleh program irigasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana dengan sistem transmigrasi yang dicetuskan oleh Van de Venter? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kosong. Itu hanya untuk dipindahkan ke daerah-daerah yang merupakan daerah-daerah perkebunan milik Belanda, sehingga rakyat hanya dijadikan sebagai tenaga kerja di perkebunan-perkebunan Belanda itu sendiri. Ya, nah dari penyimpangan itu kemudian dampaknya, apa dampaknya terhadap bangsa Indonesia? Nah, tentunya di sini ada dampak-dampak yang muncul dari diterapkannya politik etis. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api. Hal itu tentunya membawa dampak yang baik di mana terjadinya proses lancarnya perpindahan barang-barang atau perpindahan hasil-hasil perkebunan ke daerah-daerah yang padat atau daerah-daerah yang merupakan daerah-daerah pelabuhan dan daerah-daerah pasar, sehingga hasil perkebunan itu bisa didistribusikan ke wilayah-wilayah pasar. Kemudian adanya pembangunan infrastruktur pertanian, dalam hal ini adanya bendungan yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengairan dalam pertanian dan persawahan. Kemudian berikutnya adanya berbagai sekolah-sekolah didirikan. Hal ini tentunya membawa akibat munculnya kaum terpelajar, lahirnya kaum cendekiawan yang tentunya kemudian membuka wawasan untuk kemajuan rakyat Indonesia dengan semangat nasionalisme dan tercapainya cita-cita untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, sekolah-sekolah yang berdiri diantaranya yaitu sekolah-sekolah seperti HIS, Holland Indisch Land School, yang setara dengan SD, dan kemudian ada Molo Merol Hybrid Lads Onderwijs, setara dengan SMP, dan kemudian ada Algemeen Middelbare School AMS, setara dengan sekolah menengah umum, dan Quick School, sekolah guru untuk kaum bumi putra, dan sekolah tinggi teknik, kemudian sekolah Stovia yaitu sekolah kedokteran. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan mengenai materi politik etis ini membawa manfaat untuk kalian semua. Nah, sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh siswa-siswa yang sudah memahami dan juga memperhatikan apa yang sudah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.